Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Algifar S. Umar, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate, program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan metode penelitian etnografi, yang dimana presentasi ini merupakan pemenuhan daripada tugas dari mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Bapak Dr. Suwito SE MSI. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan terkait dengan metode penelitian etnografi. Etnografi adalah metode penelitian yang dilakukan secara online menggunakan internet. Metode ini dikembangkan pada tahun 1995 oleh Robert Kozinets, seorang profesor di Northwestern University, Amerika Serikat. Nah, metode etnografi atau internet ditambah dengan etnografi adalah metode yang digunakan untuk mempelajari budaya pengguna internet, lebih khususnya pada media sosial. Pada dasarnya, etnografi adalah penerapan metode etnografi untuk mempelajari budaya pengguna media sosial. Metode ini berusaha menggambarkan budaya dari sudut pandang orang yang diteliti dengan menjalankan investigasi, keterlibatan dengan orang yang diteliti, dan imersi. Mengapa etnografi itu penting? Saat ini kita tengah berada dalam gempuran data raksasa atau big data akibat kehadiran media sosial. Setiap hari ada ratusan ribu postingan di media sosial, yaitu Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan sebagainya. Metode ini berusaha menemukan esensi dari data raksasa atau big data berupa percakapan warganet yang berjumlah besar. Menurut para ahli, metode etnografi memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dengan metode penelitian lainnya. Beberapa di antaranya adalah: 1. Faktor pada interaksi sosial. Etnografi berfokus pada interaksi sosial yang terjadi dalam jaringan sosial online, seperti percakapan, hubungan, dan aktivitas yang terjadi dalam komunitas online. Yang kedua, itu adalah menggunakan data digital. Etnografi menggunakan data digital yang diperoleh dari jaringan sosial online, seperti posting di media sosial, percakapan di chat, atau komentar di forum diskusi. Yang ketiga, yaitu menggunakan analisis kualitatif. Etnografi menggunakan metode analisis kualitatif seperti analisis konten, analisis diskursus, dan analisis konstruksi sosial untuk mengeksplorasi data yang diperoleh. Yang keempat, itu fokus pada konteks. Etnografi fokus pada konteks dalam jaringan sosial online, seperti kultur, norma, atau struktur jaringan yang mempengaruhi interaksi sosial yang terjadi. Secara umum, etnografi memberikan kita wawasan tentang interaksi sosial dalam jaringan sosial online yang dapat digunakan untuk memahami perubahan sosial, komunitas online, atau pola komunikasi yang terjadi dalam dunia digital. Menurut Kozinets tahun 2010, etnografi menyediakan panduan dalam menggunakan prosedur observasi partisipasi pada komunitas online dan budaya yang terwujud melalui komunikasi melalui media komputer. Dengan kata lain, prosedur etnografi menerapkan prosedur etnografi, yaitu observasi partisipasi dengan menggunakan media internet seperti komputer, smartphone, dan sosial media, dan lain-lain. Adapun salah satu jurnal penelitian yang diteliti menggunakan metode etnografi yang berjudul Gerakan Identitas Minoritas Masyarakat Ras Papua, Studi Etnografi Gerakan #PapuanLivesMatter, yang diteliti pada tahun 2022 dengan objek penelitian yaitu masyarakat Papua yang terdiskriminasi dan menentang adanya rasisme, sehingga mereka ikut bergabung dan bergerak dalam aksi kolektif #PapuaLivesMatter untuk menuntut keadilan sejauh terekspresi dalam media sosial. Metode yang digunakan ini adalah metode etnografi dengan melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan studi literatur dan observasi online melalui hashtag di media sosial, yakni Instagram dan Twitter. Nah, tujuan penelitian ini adalah peneliti mencoba menjelaskan gerakan yang dibangun oleh kaum minoritas Papua terhadap rasisme dengan gerakan #PapuanLivesMatter. Hasil penelitiannya adalah peneliti menemukan bahwa sampai saat ini diskriminasi rasial yang dialami oleh masyarakat Papua adalah permasalahan yang masih belum selesai di Indonesia.
Hal tersebut disebabkan oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia masih mengabaikan permasalahan tersebut. Berbeda dengan konflik yang terjadi di beberapa daerah, dinamika konflik di Papua memiliki akar yang sangat kompleks karena permasalahan yang terjadi tidak mengarah pada satu masalah, sehingga dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Papua membutuhkan proses yang sangat panjang dan metode penanganan yang lebih matang. Konflik yang terjadi di Papua memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Hal itu dikarenakan penyebabnya tidak sama. Sifat dan karakter yang berbeda juga akan menghasilkan penyelesaian atau resolusi yang juga berbeda. Penyebab konflik yang timbul dari masalah politik dan ekonomi sangat berbeda dengan timbul dari kebebasan berpendapat atau kebebasan mengakses informasi. Tindakan rasisme dan diskriminasi ini telah mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan rasisme ini semakin terlihat saat adanya aktivis yang ditangkap karena ikut mengikuti aksi anti-rasisme. Oleh karena itu, dalam pemberitaan yang ada di dalam konten dengan hashtag Papua Lives Matter, terbentuk sebuah pandangan bahwa masyarakat Papua tidak mempunyai kebebasan mengeluarkan pendapat mereka atas diskriminasi rasial yang terjadi. Kenyataan itu kemudian disebarluaskan oleh gerakan hashtag Papua Lives Matter yang beredar di media sosial Instagram dan Twitter untuk mengiring masyarakat luas agar percaya bahwa aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat Papua adalah hal yang wajar untuk dilakukan oleh mereka dengan menuntut adanya persamaan hak yang selama ini mereka tidak merasakan. Pada permasalahan ini, pemerintah menguatkan identitas nasional melalui cara menciptakan mitos-mitos seperti proyek pembangunan Trans Papua, otonomi khusus, militerisasi, dan pemekaran baru. Sementara itu, dalam ranah pendidikan, pemerintah menyatakan alokasi pembiayaan yang bersumber dari dana otsus untuk peningkatan sumber daya manusia atau SDM. Selain itu, pemerintah juga menciptakan sejumlah slogan seperti NKRI harga mati, Papua bagian dari NKRI, Pancasila sudah final, tidak bisa diganggu-gugat. Namun, usaha tersebut mengalihkan dan menutupi masalah sosial di Papua. Di sini, pemerintah menciptakan tawaran dan kepercayaan seakan-akan mengakhiri akan persoalan. Sedangkan bagi kelompok yang dianggap oposisionis akan dicap menjadi teroris dan juga separatis. Padahal nyatanya mereka merupakan intensitas dalam melakukan penggagalan kepada pemerintah, terutama organisasi Papua Merdeka atau OPM, Unit Liberation Movement for West Papua atau ULMWP, serta Aliansi Mahasiswa Papua atau AMP singkatnya. Mereka tidak setuju dengan kekuasaan penuh Jakarta dan ingin lepas dari bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Hal ini merupakan pola resisten dalam pertarungan ideologi dari kelompok resistensi kedaerahan. Selama ini, gerakan protes dari masyarakat Papua selalu dikaitkan oleh tindakan separatisme. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat Papua memiliki tuntutan kemerdekaan. Oleh karena itu, setiap aksi atau diskusi yang berkaitan mengenai isu rasisme di Papua selalu menghadapi kendala. Peneliti mengamati bahwa gerakan hashtag Papua Lives Matter yang beredar di media sosial ini menggambarkan bagaimana masyarakat Papua mengalami diskriminasi rasial dan tujuan dari aktivis Papua melakukan aksi anti-rasisme tersebut. Narasi berita memperlihatkan bagaimana masyarakat Papua mengalami kendala dalam menyuarakan pendapat mereka mengenai tindakan diskriminasi dari pemerintah. Dengan adanya hashtag Papua Lives Matter yang beredar di media sosial dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, karena seperti yang kita ketahui, salah satu hak asasi manusia yang dijunjung tinggi adalah kebebasan bersuara dan menyuarakan pendapat. Selain itu, gerakan hashtag Papua Lives Matter yang masih kurang mendapat dukungan dari pemerintah dan masyarakat luas. Ketidakadilan dan ketidaksetaraan masih dirasakan oleh masyarakat Papua. Kecilnya dukungan disebabkan karena pemerintah memblokir akses dan jaringan media sosial di Papua. Akibatnya, informasi tidak teramplikasi dan tidak terlihat oleh masyarakat luas. Masyarakat Papua tidak mendapat ruang yang besar untuk menuntut haknya. Ironisnya, pada saat menyatakan hak kebebasan bersuara dan mengeluarkan pendapat, masyarakat Papua selalu mendapat kriminalisasi atau bahkan menjadi tahanan politik. Veronica Kusumariati, peneliti Papua dan dari George University Amerika Serikat, menyatakan kasus rasisme terhadap orang asli Papua atau OAP selalu terjadi secara berulang.
Hal tersebut menunjukkan bahwa diskriminasi rasial terhadap OAP adalah permasalahan struktural dan sistematik yang melibatkan kebudayaan dan kepercayaan yang mengakar. Maka dari itu, Veronica menekankan bahwa rasisme bukanlah permasalahan individu tetapi merupakan permasalahan yang berakar pada keyakinan, perilaku, dan sistem sehari-hari masyarakat, di mana mereka selalu menganggap rendah ras lainnya. Kelemahan proses negosiasi Papua adalah tidak adanya pihak yang netral untuk memajukan proses negosiasi, sehingga sangat sulit untuk mencapai kesepakatan dengan suara bulat karena semua pihak yang bernegosiasi memiliki kepentingannya masing-masing, dan setiap pihak bisa saja membatalkan proses negosiasi secara sepihak. Namun, jika negosiasi dianggap gagal atau memenuhi jalan buntu, maka peran pihak ketiga dapat berfungsi sebagai fasilitator atau mediator antara pihak-pihak yang berkonflik. Untuk itu, dalam konteks konflik antar Papua dan pemerintah Indonesia, penyelesaian konflik yang paling relevan adalah melalui mediasi yang melibatkan pihak ketiga. Karena konflik antar pemerintah pusat dan Papua bukan hanya konflik sosial, tetapi juga konflik politik dengan intensitas yang sangat tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pihak ketiga yang berperan sebagai fasilitator dalam proses penyelesaian konflik yang muncul. Dalam menghasilkan perjanjian politik atau kesepakatan bersama dapat diambil dari forum yang dibuat bersama dengan serius secara formal. Selanjutnya, melaksanakan proses penandatanganan dari masing-masing pihak yang disaksikan oleh pihak ketiga. Perjanjian politik tersebut diharapkan dapat menghasilkan suatu konsensus yang bisa bekerja sama dalam menyelesaikan setiap sumber konflik yang terjadi. Salah satu peristiwa yang ada di Surabaya, Malang, dan Semarang adalah bentuk nyata dari rasisme dan diskriminasi yang akhirnya menimbulkan kekecewaan dan kemarahan yang diwujudkan dalam aksi unjuk rasa tanpa kekerasan dari masyarakat Papua, termasuk di Manokwari dan Sorong. Tindakan tersebut harus dihentikan dan ditangani sesuai dengan hukum untuk memastikan kejadian seperti itu tidak terjadi lagi. Dan untuk memastikan adanya jaminan hak asasi manusia orang Papua, bersamaan di depan hukum, serta adanya persamaan dan keadilan untuk semua masyarakat Papua. Perlakuan diskriminatif, rasisme, kekerasan, dan cara-cara represif terhadap masyarakat dan mahasiswa Papua, termasuk tindakan pengamanan tertutup, hanya akan memperburuk penyelesaian masalah Papua dan berujung pada eskalasi kekerasan dan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia dan seluruh jajaran pemerintahan harus terbuka dan mengeluarkan kebijakan yang murni, tidak represif, dan menimbulkan keterlibatan militer yang mengakhiri ketidakadilan di Papua, serta memulihkan kembali ruang tertindas hak sipil dan kebebasan berekspresi politik di Papua, termasuk perwakilan mahasiswa dari masyarakat Papua yang menyatakan keinginan untuk memisahkan diri dari negara Indonesia. Kemudian, kesimpulan yang ditarik oleh peneliti adalah pengguna media sosial Instagram, Twitter, atau YouTube adalah sarana yang tepat digunakan dalam melakukan aksi gerakan #Papua Lives Matter dalam rangka menuntut adanya keadilan dan kesetaraan. Hal ini dikarenakan media sosial Instagram, Twitter, atau YouTube dinilai lebih mudah dijangkau oleh semua pengguna di penjuru dunia, sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat tersebar dan dapat diterima secara luas. Dari adanya konten-konten yang memuat mengenai gerakan Papua Lives Matter, terdapat tanggapan positif dan negatif dari masyarakat luas. Hal tersebut menjadi bukti pandangan masyarakat luas terhadap ras Papua masih belum membaik. Masih adanya komentar negatif di media sosial merupakan bentuk dari kurangnya respon masyarakat Indonesia yang baik terhadap banyaknya perbedaan. Warna kulit yang berbeda masih dianggap asing oleh masyarakat luas, padahal perbedaan tersebut merupakan ciri khas dan keunikan dari masing-masing suku, budaya, dan ras yang ada di Indonesia. Kebebasan media sosial yang tak terkontrol dalam mengomentari atau mengupload segala informasi menjadi kerana rasisme merupakan salah satu bentuk dari kurangnya peran pemerintah yang belum maksimal dalam menangani kasus kekerasan di dunia maya terhadap ras Papua. Jika kasus rasisme ini ingin berkurang, peran masyarakat dan pemerintah harus meningkatkan rasa toleransi dan keadilan sehingga diskriminasi ras Papua hilang dan kesejahteraan masyarakat mendapat prioritas pembangunan yang berkeadilan sosial. Penelitian ini membuka penelitian baru dan memberikan rekomendasi. Pertama, kajian tentang nilai persatuan dan kesatuan dalam fenomena diam masyarakat Papua terhadap tindakan rasis dan ketidakadilan yang dialami.
Alasannya, masyarakat Papua selalu diminta untuk diam dan demi persatuan dan kerukunan. Mereka karena diamnya, tindakan rasisme dan stigma terhadap masyarakat Papua berujung pada dehumanisasi yang melanggengkan sikap negatif dan kebencian. Kedua, pentingnya kajian tentang praktik peradilan terhadap kasus diskriminasi dan tindakan rasis. Fenomena tagar Papuan Lives Matter telah menyadarkan masyarakat Indonesia tentang ketidakadilan dan rasisme yang sudah lama didalami masyarakat Papua. Namun, seringnya pengulangan tindakan rasis terhadap masyarakat Papua mengindikasikan kelemahnya proses peradilan sehingga 1. Stereotip Papua tidak berubah, 2. Hak masyarakat Papua tidak terpenuhi, dan 3. HAM dilanggar di tanah Papua tetapi ada proses hukum, HAM dilanggar di tanah Papua tetapi tidak ada proses hukum secara jelas. Baik, mungkin demikian apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan metode penelitian etnografi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi kita secara bersama. Dan jika ada kesalahan dalam perkataan ataupun hal yang disampaikan saya tidak bisa dimengerti, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sebagai manusia biasa, saya pasti tidak luput daripada kesalahan. Baik, akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.